Sampai selama-lamanya tidak ada yang sebaik dia. Jangankan bilang lebih baik dari Tuhan. Aduh saudara, terlalu jauh. Tuh. Tidak ada yang sama baiknya dengan Tuhan. Tuh. Saya sering bilang ini antara langit dan bumi. Ya, harusnya waktu saudara bilang Yesus, siapa nomor 2? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menempati posisi nomor 2 dari Yesus. Yesus lalu yang lain sana di bawah tanah. Harusnya begitu. Ya. Mari, masih boleh. Ayo. Jadi kalau boleh tulis begini ya. Ini kita P tinggi cuma sampai sini. Ya. Yesus. Toh, keluarga nomor berapa? 2. Suami istri nomor berapa? Nggak ada. Di sana. Di sini orang. Apapun itu, apapun. Toh, termasuk nyawamu. Yang bilang siapa? Yang bilang Yesus. Itu bukan kesimpulan saya. Itu Alkitab yang bilang. Dan ini begitu jarang dibahas di gereja masa kini. Kalau gereja sini sih, tahu kalau tahun ini tahu 100 kali. Ya. Karena kita harus terus memposisikan diri ada seperti yang Tuhan inginkan. Begitu. Kalau enggak, yang saudara pikir, kalau mati sebagai orang Kristen, kenapa masuk surga? Mati sebagai murid Yesus, berkenan kepadanya itu baru diterima di surga. Kalau enggak, Yesus akan bilang, kau akan mendengarkan hari itu. Dia bilang apa? Undur kau pembuat kejahatan, termasuk saya. Iya, ini yang bilang ke saudara. Loh, ini yang kita hari-hari bilang. Saya tidak pernah merasa apa itu ya. Kalau tiap kali kita mau berdoa, ampuni aku Tuhan. Tidak rasa apa-apa itu. Ya. Maksudnya tidak rasa, kenapa nggak minta ampun terus? Kenapa kote? Hah? Bukankah dosa itu kita bisa lakukan bahkan tanpa kita sadari? Jangankan perkataan perbuatan. Loh, orang angan-angan saja. Malah yang salah dosa di hadapan Tuhan. Hah? Jadi ya selalu sebelum bilang apa-apa, ini mungkin saya juga selalu periksa. Jangan-jangan ini juga cuma karena saya terbiasa ngomong seperti itu. Tak biasa bilang ampuni aku Tuhan. Saya juga jaga. Jangan sampai ini cuma untuk mulu. Habis minta ampun bikin ulang. Minta ampun bikin ulang. Ini kan orang pemodel tuh. Bukan saudara pemodel, itu orang pemodel. Habis minta ampun dosa, bikin ulang. Habis minta ampun, bikin ulang. Padahal saudara tahu enggak? Waktu orang itu diampuni, konsekuensi dari menerima pengampunan adalah pertobatan. Perubahan. Bukan, asik kok minta ampun. Ini bayangkan ini paham sekarang. Ini penyelewengan Injil. Padahal ya, siapa yang pernah tahu ya, itu orang tahu semua istilah ini. Dosa. Dosa ini kan asal katanya ya, kalau saudara lihat bahasa aslinya hamartia ya, itu artinya meleset. Jadi saudara jangan berpikir dosa itu, masalah cuma itu ya dosa. Dosa itu meleset. Ini sasaran. Ini sasaran. Ini sasaran. Meleset itu begini, di sini. Meleset. Di sini. Hampir kena. Nyaris kena.
Saudara ada di titik ini dan kau berdosa. Itu tuh dosa. Nah, orang tidak pernah akan setuju dengan pemahaman ini sampai dia kenal siapa Tuhan itu. Baru dia tahu. Bukan nanti ganti KTP. Ganti agama di KTP. Kita kumang sampai, tapi opak sampai mati Kristen. Sampai mati dia pendeta dan Tuhan yang tidak terima. Kenapa? Karena selalu yang dia buat itu meleset. Meleset dari sasaran. Dan itu dosa. Menurut saudara, kalau permintaan Tuhan itu ada 10, habis tinta. Kalau permintaan Tuhan itu ada 10, berapa yang orang bisa lawan? Untuk berkenan kepada Tuhan, berapa? Ya, ini Jo, boleh ini. Boleh. Ya. Berapa? Ini 10 yang Tuhan minta. Kira-kira berapa yang orang tidak usah backing dan Tuhan terima? Bayangkan saudara. Kurang itu le. Nah itu kan orang bebagasa. Kurang itu le. Nah sekarang orang baca. Apa betul ini? Ini pendeta pe kesimpulan. Nah, aja orang lihat. Kurang itu le. Kurang itu kan? Nah aja orang lihat. Tuh kurang itu kurang berapa? Kurang 3. Kurang 5. Kurang 2. Kurang berapa? Orang lihat. Kira-kira Yesus protes? Nah, coba lihat ini misalnya ini. Markus 10 ayat 21. Ya. Ini Yesus ya. Oke. Orang baca ayat ini bersama-sama. 3. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini ya Yesus lihat kok. Justru ini karena dia sayang. Bukan karena dia benci. Orang tuh kalau mau bilang akang orang pesalah. Dia kurang marah-marah pak kita. Orang pikir orang itu benci pak orang. Salah saudara. Ya. Ayat Alkitab juga bilang. Seorang lawan. Seorang musuh menciummu. Berlimpah-limpah. Tapi justru kalau kawan dia menegurmu. Sekalipun konsekuensi dari teguran kau akan membenci temanmu itu. Nah ini tuh pendeta kesulitan. Nin tahu mau bilang apa? Tuh mau bilang mesti Dorang marah semua. Ini kok terlalu keras. Pindah jangan ada di sorga. Ya bang, kau pikirnya dengan caramu kau akan ke sorga. Lo orang datang di gereja bukan for apa? Orang ini dipersiapkan untuk ke sorga. Dipersiapkan jumpa Yesus. Selalu itu taruh di dalam hati. Aku dapat bukan karena apa. Aku dapat karena orang mau aku dapat dengan Yesus. Berarti orang mesti penuhi perkenanannya harus. Untuk seorang kawan memukul dengan maksud baik. Sampai dia pukul dia bermaksud baik. Ini kawan yang betul-betul kawan. Orang mau bunuh diri. Loh, kalau dia nih mau ditolong, saya belum pernah tolong orang yang mau bunuh diri, belum pernah dengar cerita. Ya, kalau mau tolong kata nih orang yang mau bunuh diri ini dia nih mau tumbuh, bila perlu sampai dia flau. Kenapa? Bukan karena mau bunuh dia, justru karena mau selamatkan dia. Biasanya orang kalau mau bunuh diri, dia itu lagi bingung. Dia ingin tahu mana tuh dia mau ambil. Dia pikirnya bunuh diri jalan keluar. Padahal itu jalan cara kamu masuk neraka paling cepat. Itu tuh. Jadi menolong teman. Ya, mau bunuh diri. Loh, bila perlu bikin dia separuh mati. Supaya dia jangan mati sebenarnya. Yang mati betul. Itu kan pertolongan. Ya. Orang yang dioperasi. Dokter backing apa kalau mau operasi? Backing separuh mati. Kalau saudara lihat orang yang sementara operasi, dia so mati dapat lihat. Dari dia kan sudah dibius. Kalau nyana jadi itu operasi.
Masa mau potong DP puru no, kong boleh. Tapi karena mau kasih keluar tuh yang salah di dalam, ya terpaksa dokter suntik. Toh? Kalau orang lihat dia so mati, padahal enggak. Ini dalam rangka penyembuhan. Orang ngerti enggak? Jadi waktu firman Tuhan datang dengan keras, engkau belum mati kok, baru udah kasih ingat. Justru karena Tuhan sayang sekali. Aduh. Seorang kawan memukul yang maksud baik, seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, sama dengan Yudas. Bayangkan, dia mau jual tuh Yesus, dia tampilin Pak Yesus. Nah, dia cium supaya dapat ganti doi. Tuh, 30 keping perak. Saya bilang ke saudara, loh, di antara 12 murid Yesus, Yudas paling kaya waktu itu. Semua orang yang ada doi dia. Selain dia pegang doi karena dia bendahara. Tuh, kong tambah dengan 30 keping perak. Bayangkan itu harga orang. Saya pikiran, ini bukan harga rica. Orang tuh, ya. Berapa kok? Bokek kok 1 kilo berapa sekarang? 130, mahal tuh. Ikan hati, makan ruwajo tuh orang. Tuh, kang ruwajo campur ikan teri. Tuh, taruh tempe sadiki. Tuh, langsung lapar semua. Tuh, so pendeta kasih kelar cepat tuh khotbah. Tuh, orang so lapar ini. Tuh. Saudara, kan Yesus waktu khotbah ini jangan biarkan saudara suara bayi, aduh mengganggu sekali. Loh, kok jadi DP mama mau duduk di mana? Nah, gitu saudara tuh. Jadi usahakan orang kan begitu. Kalau orang lagi serius memperhatikan sesuatu, biar babunya apa, orang udah perhatikan. Begitu, ya. Jangan menghalangi anak-anak. Begitu, Jadi itu untuk suara bayi tadi, ya. Masa dia mau prop DP, kok DP mama kan tuh jangan usah dengar khotbah. Itu toh, saudara. Jadi jangan usah siapa itu. Nah usah itu adik-adik dan menangis. Toh, adik-adik dah beribut. Ya. Kalau Sweetly yang beribut, orang mau suruh keluar. Kan begitu. Kalau bayi-bayi yang beribut, anak-anak yang lari-lari, dorang anak-anak. Toh, itu. Kalau Veta tuh lari-lari di sini loh, semua bawa di rumah sakit. Itu tuh, begitu ya. Nah itu. Jadi sekali lagi apa? Kawan memukul tuh, dengan maksud baik. Tapi kalau lawan, biar dia ciongkong sapu-sapu angko pe kepala, tuh ngana mau apa? Nanti tak tambah doi 2 juta. Dia ada maksud lain. Mar kalau Yesus, ya, lain kali saudara sampai so minta, jangankan 1 juta cuma minta Tuhan. Kesegenap akang kita pedoi 100.000 tambah jo 10 Tuhan. Tuh ini kurang 90 kita perlu 100 tambah akang 10 Tuhan ya tambah. Saudara bilang apa? Tuhan tahu. Tuh. Daripada dia segenap 100 nanti angko datang nih hari. Semua pimol dia. Jadi biar jo 90. Supaya angko lebih baik naikin drive. Daya datang di gereja. Begitu, itu tuh Tuhan. Itu terempet Tuhan. Kalau setan nggak usah pigingana. Nanti tak kasih doi 2 juta. Itu setan tahu-tahu. Ya. Jadi Tuhan ada saatnya dia bahkan bukan cuma tidak menjawab doamu. Dia baking orang sepertinya agak sulit. Karena dia apa? Bermaksud menyelamatkan kita. Ya. Orang lanjutkan pembacaan tadi. Markus 10. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ya kayaknya bagus orang baca di ayat 20 supaya orang tahu ini cerita apa kok teh. Kayak apa tadi dia bilang apa so? Orang lihat sekarang di ayat 20 nih. Coba ayat 20 deh atau ayat 19.
Ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang apa? Bukan berjalan pelang-pelang, lari-lari. Berarti dia serius. Lari-lari no. Panggil. Endok sini dulu. Cepat. Ini mesti dapat lap. Nah gitu tuh. Ini orang ini lari-lari. Berarti sangat serius. Tuh, apa? Mendapatkan Yesus dan bukan cuma lari-lari. Tadi dia lari-lari. Habis itu dia bertelut. Tuh orang nanti bertelut kalau so di muka polisi. Tolong komandan, jangan kita cuma lupa bawa helm. Toh nyadak kedua kali. Ya. Bila perlu ciong komandan kaki. Toh. Mar kalau di muka Tuhan, orang ini menangis. Toh, dia angkat tangan terus. Itu tuh mata terus. Kok angkut yang apa terus? Orang ini bayangkan, so lari-lari, berlutut lagi. Berlutut di hadapan Yesus. Lalu ia bertanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Toh? Saudara suka kan dapat hidup yang kekal toh? Jangan bilang, itu kok cerita nanti kok pendeta. Tuh, khususnya ini yang datang dari lowongan. Terus kok bermaksud kok lain, terus cuma mau dengar tuh bacaan itu kong sudah titik. Oh, saudara tahu enggak? Ini bacaan ini sekalipun orang enggak usah baca, orang so tahu kok orang dua. Ini enggak usah baca lah, enggak usah. Kalau kemarin waktu orang mau ambil tuh surat, saudara mau ini pendeta ini lulusan mana dia? Sebenarnya. Tuh. Kemarin waktu orang mau ambil, dia bilang, "Mama, kong baru mau fotokopi pak dia. Orang kan mau baca di Langon." Dek, gampang. Nanti mama foto, orang nanti baca di WA. Nanti kasih pada orang di Langon di kertas. Oh ini baca jo. Orang nanti baca di HP. Elenya baca orang so tahu. So tahu orang so tahu tuh. Tuh hari sebelum pakai surat, dua supaya pengumuman dulu di sini. Yang enggak pakai surat. Tuh. Yang baking dorang dua sah itu Tuhan. Ya, sebenarnya bagus sekali ya peraturan capil masa kini, khususnya capil di Sulut. Ya, kalau dulu kan orang bisa capil saja, enggak usah pakai gereja. Tuh. Kalau sekarang enggak. Capil belakangan. Ya. Mesti surat pemberkatan lebih dulu. Itu dulu sekarang ya. Sebenarnya sudah pikir-pikir aduh boleh jo nih ini pemerintah masa kini ya. Pemerintah terakhir ini. Saya juga baru tahu saudara. Oh so berubah kok Kang. Kalau dulu justru capil lebih dulu. Ya, dulu saya begitu. Capil lebih dulu baru pemberkatan. Supaya maksudnya supaya tidak ada ganggu-ganggu. Begitu saudara. Ya, kalau sekarang bagus sebenarnya ya. Karena orang menganggap pengesahan di gereja itu yang akan membuat orang-orang ini menjadi sah. Bukan nanti di capil. Capil itu cuma dorang cuma mau mencatat. Dorang cuma mau catat. Mar kalau di gereja ini dicatat di sorga. Begitu itu lebih penting. Tuh. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya. Nih saudara. Jadi biar orang bilang orang ini baik-baik. Apalagi kalau orang ini nyandak menghormati Tuhan, nyandak sayang pada Tuhan, angkope baik-baik. Cuma ingat ini baik-baik punya. Sudah tahu tuh baik-baik punya tuh. Biasanya tuh baik-baik punya itu nyandak baik. Itu kan orang berbahasa. Coba sekarang ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ini Yesus. Yesus bilang pada dia, pasti
yang anak so tahu, no? Semua perintah Tuhan semua anak tahu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan pencuri, jangan berdusta, jangan kurangi hak orang, hormati mama deng papa. No? Kong mama dan papa hari ini bilang apa? Hah? Hormati mama dan papa. Kong mama dan papa hari ini bilang apa? Amin. Oh, saya sudah tahu. Saudara boleh so tegang sekali. Tuh, amin, begitu. Kong ayat 20. Lalu kata orang itu, guru, semua kita so baking. Semuanya telah kuturuti sejak masa muda. Dari dulu. Kalau cuma itu tuh perintah Tuhan, ya kita yang jaga pintu sorga berarti. Tuh. Tapi tamang yang tak boleh saya masuk. Ya, yang anda bikin salah apa kita di bumi, ini boleh masuk. Kalau cuma itu yang Tuhan perintah, tak so baking semua. Nah kan bagus tuh. Coba, nyana ada salah. Semua dia so baking, semua yang Yesus bilang, dia so baking kata. Kalau saudara, coba nih tanya, stop jom menghakimi. Yesus kan tidak menghakimi toh? Itu orang lihat. Tetapi, kalau saya bilang tetapi, dia so batal berarti tadi. Ya, kata tetapi saja itu sudah membatalkan pernyataan awal. Dia bilang dia so baking semua toh, soalnya tidak ada salah. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya. Kalau tuh orang kita sering tahu saudara ya, sejak saya berkhotbah menggunakan bahasa Manado, dapat rasa bahasa Indonesia soalnya tidak tepat. Ya, dapat rasa rupanya tidak kena sasaran gitu. Dapat rasa bahasa Manado emang hebat nih orang Manado ini, bahasa. Tuh hebat sekali. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Kong Yesus bilang apa? Kurang satu le. So kurang satu. Ini tuh tadi Yesus tidak bilang. Tuh ayat berapa tadi? 19. Ya. Yesusnya tidak bilang tadi. Yang tidak masuk di daftar. Tapi kemudian dia bilang apa? Kurang satu. Engkau belum baking. Justru karena Tuhan sayang. Tadi saya bilang ke saudara. Seandainya yang Tuhan minta 10. Supaya orang diterima. Di hidup di kekekalan. Kira-kira berapa yang boleh orang langgar supaya orang diterima? Bayangkan 9,5. Ya, kurang setengah le. So kurang itu. So kurang itu Tuhan mau bikin. Masa kong batahan? Sudah tahu enggak? Dari 1 sampai 9 yang orang baking. Siapa orang yang tidak dapat baking itu 1. Supaya genap 10. Sebenarnya apa? Sebenarnya so ini tuh orang pedosa. So itu angkonya dapat baking. Jadi jangan bilang kurang 1. So itu tuh angko pedosa. Siapa nggak mau baking? Nah itu tuh nggak pedosa. Itulah yang dengan mudah. Dengan mudah. Kau lepaskan. Tuh. Ada banyak saudara mantan perokok saya dengar. Ya. Dorang bertobat hari itu juga berhenti. Emang ada orang lain. Aduh susah mau berhenti. Aduh sadiki dulu. Tuh. Sadiki. Biasa kalau 1 bungkus isi berapa? Soalnya ada yang mengaku. So lupa semua. 16 batang. Hah? 16, 12. Itu kan jadi dapat lihat di apa soalnya? Di iklan. Tuh. Ini Sulawesi Utara, Yerusalemnya Indonesia.
itu iklan rokok lebih besar dari iklan ibadah. Cari. Cari konyak betul. Karena yang dianggap menguntungkan bagi negara apa? Rokok. DP pajak lebih tinggi. Jadi waduh dia menguasai tempat di mana-mana. Bagaimana ya? Gak ada lu gak rame. Pokoknya DP iklan pokoknya meleset semua. Kan boleh soalnya bilang rokok terbaik enggak bisa toh. Nanti melanggar hukum. Sekalipun besar sekali toh. So gambar DP apa? Ada lobang di sini. Tapi orang tetap beli. Toh, sekarang perempuan, laki-laki, anak-anak semua cuek. Rokok elektronik kok, elektronik. Sekarang kan semua elektronik toh. Termasuk rokok ya elektronik. Nanti engkau masuk surga elektronik. Aku dapat yang Yesus elektronik. Pastinya enggak sampai engkau di surga tahu. Suka elektronik toh? Rokok elektronik toh? Berdoa elektronik toh? Orang online jo. Elektronik dang. Jadi ya sudah. Jadi kalau Tuhan yang tidak jawab bang berdoa, Tuhan cuma di strom. Kenapa Tuhan jadi biar anak kan suka elektronik, kalau nak strom sedikit. Itu. Tuhan, masa dia kan begitu nih Tuhan ini. Aku kan suka tuh. Kita bermaksud membahas strik. Tuh. Karena tidak bermaksud mau pergi gereja, tata strom aku ditambah strik. Nah itu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Jangan bilang karena so kurang itu berarti so bukan dosa. Bahkan pendeta dilarang mengkhotbahkannya. Orang itu marah. Kenapa tuh pendeta? Kenapa? Dia so sempurna so. Ya ampun, kau mau tunggu siapa dah yang mau khotbah? Kalau mau tunggu orang sempurna yang khotbah kau siapa? Siapa? Jadi tiap kali khotbah mesti turun Gabriel. Coba. Kan mesti sempurna. Ini pendeta ini dia. Bilang-bilang kenapa dia kok sempurna. Ya ampun. Dari tadi saya bilang ke saudara. Ya, so kita ini tiap kali mau khotbah dapat ingat Pak Tuhan ampuni aku. Kong saudaranya tidak ada dosa. Bagaimana ini dia? Ya kan susah toh. Saya yang berdosa mau khotbah di hadapan saudara yang tidak ada dosa. Mau khotbah bagaimana? Orang yang tidak ada dosa harusnya tidak usah masuk gereja. Tunggu-tunggu juga engkau pasti masuk surga begitu toh. Kalau surga elektronik. Cuma surga online boleh. Mau ke surga betulnya mau masuk. Saya bilang ke saudara, undangan pesta, resepsi. Kenapa saudara mau hadir secara online? Kecuali saudara di Amerika. Mar kalau ada di sekitar situ dapat undangan mesti hadir. Tuh makan tuh babi kecap. Masak babi kecap makan secara online. Kirim jatuh foto. Aduh enak sekali. Aduh ini babi putar. Aduh enak sekali. Aduh tapi mata sampai tak putar-putar. Aduh enak sekali. Kan tidak bisa. Saudara mesti pergi kong sondo kong bawa kamulu. Bukan so ada tarik di muka mardianya. Aduh enak sekali. Tak sondo kong kita cuma agak-agak. Atau gimana? Ambe kong makan. Sua di mulu baru kunyah-kunyah. Begitu kan tuh dengar firman Tuhan. Begitu tuh dengar firman Tuhan saudara. Jangan cuma dengar, dia cuma hagang for dia. Aduh bagus ini khotbah hari ini semua cuma for dia. Berarti angko bayangkan kalau 1 tahun masuk gereja, kong
dia yang tidak pernah kena firman Tuhan. Firman Tuhan, dia, for itu, for ini. Kong angkodangnya nak makang-makang. Coba. Belajar. Apapun itu, kalau itu firman Tuhan, ini tepat untukku. Begitu saudara. Kalau sekarang dapat rasa, kita nggak pernah baking itu, coba. Terima Jo, cuma ingat ini peringatan for angko minggu depan. Jadi sebelum itu terjadi kamu sudah diperingatkan, jangan baking. Awas. Begitu kan. Ini peringatan untukmu bulan depan. Stop. Tuhan suka saya ingat dari awal. Ini akan sangat menggodamu. Hati-hati supaya kamu jangan terjebak. Kan begitu. Makanya belajar. Syukuri tiap firman Tuhan yang datang. Tidak mungkin salah. Itu tuh firman Tuhan. Tidak mungkin salah. Ya. Jadi sekali lagi saudara. Di antara 10. Kalau 10 ya. Jangan begini. Aduh tuh pendeta bilang Tuhan berperintah 10, bukan. Tuh. Ini kan tuh angka genap yang orang tahu soalnya. Tuh. Biasa tuh kalau di sekolah. Kalau bikin ulangan kalau dapat 10. Oh tuh orang bahura. Tuh. Good job. Gitu tuh. Jadi ya. Kalau Tuhan kasih pertanyaan apa orang 10. Jangan pikir kalau sekurang 1 pasti kuat, Tuhan kan maha kasih. Ini pendeta ini yang tahu diri. Tuh. Mar orang pe Tuhan kasih yang maha kasih pendeta. Biar orang kurang baru dapat baking 2. Mar Tuhan kasih yang terima. Orang kasih yang kok DP anak. Ini kan pemahaman masa kini saudara. Tuh. Jadi kenapa gereja jadi banyak? Karena bahkan dosa pun dibenarkan. Dibenarkan dalam gereja itu. Kalau saudara taruh kira. Mengapa gereja jadi besar? Mengapa di situ banyak orang masuk? 1, mungkin DP ibadah cepat. DP khotbah biarnya mengerti pokoknya laju. Pokoknya sudah baca ada 3 ayat. Lebih sesuai kalau 10 ayat. Tuhan sudah buang-buang ini. Sampai rasa muntah. Kalau ini makanan, dulu sudah saya pernah dengar. Ada orang begini, Tuhan masuk gereja. Masih mau ulang itu khotbah. Rasa muntah tuh orang. Bayangkan ya. Saya sampai pikir bayangkan deh. Ini perkataan orang Kristen. Firman Tuhan kok engkau rasa muntah. Ya. Saya lihat motivator-motivator yang diundang ke perusahaan-perusahaan. Tuh, bank misalnya atau apa begitu. Lalu dia memberi seminar. Aduh nih, tuh orang kan bayar. Itu motivator tuh dibayar. Saudara. Justru pendeta tidak pernah dibayar semahal motivator. Kenapa tuh motivator mau bawa saudara ke surga? Dia yang nak masuk surga. Kalau dia terima Yesus. Dia dibayar mahal. Nah apa tuh orang dengar pada dia terlihat. Kan saya kemarin kalau tidak salah ada yang posting. Dan saya lihat bukan main. Tuh lihat. Kalau motivator. Pelatihan kerja lah. Atau apa begitu. Orang sampai iko mata saudara. Dia berjalan ke mana orang baku iko. Kalau tuh orang. Sebentar kok mau kasih persembahan. Biar juga kita tidur. Tuh, ini sebentar bayar Pak Tuhan. Saya sering bilang di sini. Kalau itu yang kamu lakukan bawa pulang ke pedoi. Yang tidak diterima di sini dengan pedoi. Iya saudara. Dulu saya masih ingat sekali. Ya. Dulu. Zaman gereja. Masih di gereja darurat sana. Itu gereja darurat. Ya. Ada orang yang dia memberi persepuluhan terbesar di gereja waktu itu. Ya. Waktu saya dengar sikapnya di belakang, dia kasih persepuluhan dan kita nggak pakai. Tanya pakai sudah biar 1 perak. Kenapa? Karena saya bermaksud kalau sampai dia protes, kita ambil pulang DP. Kenapa? Ini kan nggak ada persepuluhan, tuh bawa pulang. Bawa pulangnya nggak diterima di sini. Tuh, kalau nggak mau protes tuh firman Tuhan, nggak usah. Jangan sampai kau pikir kau bisa bayar Tuhan. Ingat saudara, Tuhan yang kasih apa orang. Tuh,
Jangankan doi, sedang orang penapas ada di dalam tangannya. Toh, jangan pernah pikir kau bisa bayar Tuhan. Nah kalau saya ini adalah hambanya, jangan pikir kamu bisa bayar saya. Iya biar berapa nih saudara pedoi. Hah? Sebenarnya saudara, kalau pikir lagi tentang hak, loh perpuluhan, itu kita pihak. Tuh, tiap kali saudara mau kasih perpuluhan, saudara belum kasih, kita tagih. Itu saya punya hak. Hah? Di tempat tertentu memang don't tagih. Pendeta datang di rumah, minta perpuluhan. Karena itu DP gaji. DP gaji yang dititip di kantongmu. Jangan pernah merasa besar karena memberi persepuluhan. Nah, kamu tidak pernah memberi makan pendeta. Tidak pernah. Apalagi kalau hamba Tuhan itu melayanimu dengan sungguh. Berdosa waktu saudara berpikir seperti itu. Kenapa? Kamu tidak membayar pendeta. Kamu mengembalikan haknya. Itu dia pihak. Jadi kalau saya hamba Tuhan, loh perpuluhan kita pihak. Jadi saudara belum kasih kita minta harusnya. Tapi di sini kalau nyanda sangat terpaksa saya tidak akan bilang. Iya saudara. Ini kan di dalam hati kan kita pihak. Bayangkan Elia sebagai hamba Allah. Dia datang ke janda Sarfat. Janda Sarfat aja dua-duanya baku kenal. Janda Sarfat cuma tahu itu hamba Tuhan. Berarti dia bukan DP jamaat. Lalu masa kelaparan. So dua DP alasan. Satu, dia bukan jemaat. Kedua, lagi masa kelaparan. Elia bilang dulu, belum lagi ada perintah Tuhan. Pergi di sana, aku sudah perintahkan janda itu untuk memberimu makan. Loh, atas perintah Tuhan. Tuhan bilang tuh, aku sudah perintahkan. Kalau pendeta zaman sekarang kan sudah. Atas nama Tuhan, Tuhan ada perintah, mana ngapain makanan. Saya kan begitu. Ini Elia datang dia bagi-bagi ini dulu. Ini kan ini masih manusia. Dia bilang apa? Beri aku minum. Tolong kasih kita minum. Ya. Waktu dia lihat ibu janda itu bajalang mau ambil minum, dia langsung terus. Boleh kasih roti? Lalu dia dengar ibu janda itu bilang, ini alasan ketiga. Apa? Sampai dia bersumpah tuh. Itu kan demi Tuhanmu yang hidup kan? Mana tuh ayat itu? Ya, coba orang menyimpang ke sana dulu untuk lihat saudara, ya ini hak Tuhan. Tuh. Yang ada padaku cuma sedikit tepung dan sedikit minyak. Tuh. Kita pemaksud ini sedikit tepung dan sedikit minyak cuma mau baking bread goreng 2. Nah ini kurang kita dah kasih terus. Toh, supaya saudara mengerti DP maksud cerita. Oh, apa? Kurang mau baking ini cuma cukup untuk aku makan lalu anakku makan. Kalau tamu mau makan, cari sendiri. Demi Tuhan Allahmu yang sampai bersumpah. Ini ibu janda untuk membuat hamba Tuhan itu yakin yang tidak ada apa-apa kita. Habis. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung. Sedikit minyak. Bayangkan cuma 1 loko. 1 loko tepung dengan sedikit minyak. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku, bagi anakku. Setelah kami memakannya maka kami akan mati.
Aduh, kalau tuh orang kan, duh ibu, duh makang jodang, duh tuh orang so kenyang. Coba, kalau saya sampai, kalau misalnya ini ya Tuhan dah suruh, pasti kita mungkin, aduh tante sudah makang jodang, duh kita biar jom. Tuh orang kok biasa puasa, oh nih jom makang. Elia nyanda, dia tahu perintah Tuhan seperti itu. Maka setelah dia mendengar alasan ibu janda Sarfat, kemudian dengar hamba Tuhan Nabi Elia bilang apa. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulang buat seperti yang kau katakan, tetapi for kita dulu. Elia nintau diri. Ini DP nama mata duitan. Tuh, yang gak sayang orang miskin. DP suka cuma dia aja tuh makang. Ya. Elia hamba Tuhan. Dia tahu apa yang paling tepat. Sehingga apa yang ibu janda ini mau baking menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat orang ini mendapatkan berkat apa? Perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan Tuhan? Waktu kamu melakukan tepat seperti yang Tuhan perintah. Begitu. Kalau nyanda, kamu yang mengundang murka Tuhan turun atasmu. Kan begitu. Hah? Buat dulu bagiku sepotong roti bundar kecil, kacil hijau. Tuh, mari kita dulu nganape anak belakangan. Coba. Saya ini kan ya betul-betulnya anak manusiawi. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau nyanda, saudara akan lihat ya. Ini ceritanya kan rata-rata pasti so tahu toh, pasti so tahu cerita. Kalau seandainya dia tidak melakukan hal itu, saudara tahu enggak? Dia tidak akan terpelihara selama masa kelaparan. Ini kan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begitu. Ya. Kalau dia nyandak baking itu, betul-betul dia akan alami. Apa? Setelah dia baking itu roti, dia dan DP anak makan kong, dan dua semua gale kubur. Semua siap-siap mati. Tapi waktu dia melakukan seperti perintah Tuhan, dia terpelihara selama masa kelaparan. Itu cara Tuhan bekerja. Kalau saudara mau lihat cara Tuhan bekerja, saudara praktekkan firman Tuhan. Jangan bilang kurang itu le, kurang itu le, kurang itu le. Justru itu kurang itu. Itu tuh anggap salah. Itu dasar, itu dasar, itu penyebab alasan utama mengapa kau tetap saja berdosa. Bukan mengalami berkat, tapi justru bajalang. Masuk gereja tapi sepertinya Tuhan ada di mana? Duh, siapa tuh pendeta abis doi? Siapa dang Elia yang ada makanan menurut saudara? Elia hamba Tuhan yang diurapi. Hah? Nabi besar. Bayangkan sampai masa pelayanan Yesus. Loh, yang datang bukan Abraham. Yang datang menguatkan, yang datang menampakkan diri di depan murid-murid. Musa dan Elia bukan Abraham. Elia. Siapa Elia? Pernahnya tidak ada makanan. Kecuali kalau hamba Tuhan itu berdosa. Tapi kalau hamba Tuhan itu masih taat, sampai dia tidak ada makanan, saudara jangan pernah bilang kalau itu dia salah. Saya tahu dari mana? Ini Alkitab yang bilang kok. Elia. Siapa itu janda Sarfat justru yang ada tepung dan minyak? Siapa bukan Elia yang Tuhan kasih? Tuhan titip tepung itu pak itu janda Sarfat. Bahkan bukan Elia yang baking. Itu ibu janda yang baking for dia. Cara Tuhan memperlakukan hambanya. Hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Cara Tuhan
memperlakukan dia. Aduh saudara sangat berbeda. Ya enggak usah sakit hati. Kenapa kau begitu pendeta? Loh memang begitu Tuhan bicara. Mengapa? Lihat perjalanan hamba Tuhan itu. Apa yang dia alami bersama dengan Tuhan? Tidak usah bilang, kenapa dong dia begitu? Lihat sana DP baju. Tadi loh Tuhan ya. So bingung saudara ini kan beberapa waktu ini dia orang keluar terus baking ini baking itu ya. Ini orang ya. Kenapa ya? Ini orang penghasil karya. Ini tuh. Jadi kalau ada yang mau kawin nanti pesan di sini. Wedding organizer. Untung baking akan tuh bunga. Tapi bayarannya nyawamu. Tuh, ada baking saudara. Tak ingat kemarin waktu orang pergi tambah bunga. Pulang di sini saudara. Tak bilang, Tuhan tolong. Kenapa kita perasaan begini? Sampai rasa begini saudara ya. Kemarin Bajalang lihat ada puasa. Pulang kamari. Kan mau tunggu mau buka puasa dulu. Mau makan dulu dong. So lapar minta ampun saudara. Bajalang singgah pasar dulu ya. Sampai sini ya. Waktu Brur bilang kong. So makan dulu tuh. Iyo. Kong bikin apa? Tak bilang goreng dulu tuh ikan. Memang suara rasa bagaimana rupa. Saya waktu berlutut sudah di kamar. Pikiran pertama yang datang adalah. Tuhan. Harusnya biar 10 juta Lebih suruh bayar orang jo. Daripada kita tuh bolak-balik. Ini mau pelayanan. Udah tiap kali kan begitu. Tuhan. Tadi malam baking. Ini mau pelayanan. Tuhan ini mau. Sampai mau tidur saudara. Ya. Waktu kelar baking. Tuhan. Aduh puji Tuhan dari sokelar. Puji Tuhan. Kita semua tidur. Waktu mau berdoa. Waktu saya angkat tangan. Saya bilang Tuhan. Tolong akang. Kita mau istirahat dulu. Bangunkan aku. Rindu padamu. Bangunkan aku dalam kerinduan kepadamu. 12:30 kita. 12:30 kan? Jam berapa sih tidur? 11:30. 11:30 tidur. 12:30 bangun. Terpujilah Tuhan. So itu kita mesti gode. Bayangkan kalau kita kurus. Emang langsung rupa kusu-kusu. Aduh Tuhan. Tuhan. Ternyata biar harusnya kita ada bayar pada orang. Saudara, salah satu pertimbangan ini bilang Pak Saudara. Salah satu pertimbangan mengapa saya tidak sewa dekorasi. Kenapa? Karena tak pikir-pikir habis ini bunga-bunga ini dipakai nanti gereja pakai. Kalau orang bayar dekorasi, kelar acara, ada orang bawa pulang, dong punya. Mar kalau ini, orang lala, mar abis itu nanti di gereja ganti-ganti DP bunga. Gitu tuh. Setiap bulan berkembang. Itu apa maksud saudara. Tapi ternyata betul saudara. Ini kalau mau ulang dari pertama nanti kalau mau kawin ulang. Semua sewa sunya nak mau baking ulang. Tuhan kalau tahu begitu lebih tak bayar. Kandati nanti gereja nanti Tuhan berkati kontoran beli banyak bunga banyak-banyak. Gitu saudara. Ini cuma supaya saudara tahu ya. Jadi waktu aduh pendeta, solala kita sudah jauh kalau baku reking bintul belum tentu orang. Siapa tuh lala? Saudara dari tadi dah duduk sampai semua mengantuk. Ini suara pekaras rupa guntur, saudara semua mengantuk. Kita sama dengan yang tidak tidur. Itu saudara. Jadi jangan dulu ingat-ingat tuh lain. Coba taruh dulu di hati. Ini anak-anak yang mau melangsungkan pernikahan ini. Kasihan dorang lahir karena kemurahan Tuhan. Begitu toh. Semua ada karena kemurahan Tuhan. Orang ada karena kemurahan Tuhan. Kalau begitu dengar Tuhan. Mau kalau apa. Lalu selaraskan dirimu
Sudahkah aku melakukan apa yang dia perintahkan? Kalau nyanda, jangan tunda pertobatanmu. Sekarang waktunya. Jangan cuma tuntut, oh kapan aku akan diberkati? Seperti janda Sarfat, so baking belum? Yang dia bilang, setiap kali apa? Buat dulu untuk dia. Ke belakang ngoni dua. Bayangkan saudara, setiap kali ibu janda ini masuk di dapur dia kaget. Kalau maring, so habis kita so baking roti. Dia bilang, kayak apa ada? Tuhan yang nak jaga sefol itu apa tadi tempayan. Tuh, saya kalau baca. Tiap kali segenggam tepung dan sedikit minyak. Tuh orang pesuka, kalau Tuhan berkati bagaimana? Udah langsung tempayan. Udah full di mana-mana semua, so tepung semua. Orang pikirnya begitu. Tuhan bukan boleh bikin begitu. Oh Tuhan, banyak sekali cara Tuhan boleh bikin. Tapi kalau Tuhan melakukan seperti ini, setiap kali ada sedikit minyak, ada segenggam tepung. Setiap kali dia diuji terus, apakah kamu mau melakukan perintahku? Atau sekarang, tuh sepanjang bulan lalu engkau dengar-dengaran. Sepanjang tahun lalu ngana dengar-dengaran. Sekarang, duh Tuhan, kayak apa begini terus? Tempo apa dang itu janji berlimpah-limpah, aku akan alami. Saudara mau yang mana? Toh? Berapa banyak orang yang punya kelihatannya berlimpah-limpah. Dapat lihat 7 turunan yang tidak habis-habis. DP harta. Kemudian terancam. Bukan terancam sebenarnya. Kalau menurut saya sudah bangkrut. Kalau baca cerita itu 5 tahun lalu, orang akan bilang, DP harta kasihnya nak mau habis-habis biar 7 turunan. Kalau sekarang so habis. Ternyata dari 7 turunan. So habis. Kelar. Benar ya. Sementara ya, kalau orang sedikit tepung, sedikit minyak. Sampai sekarang masih hidup. Belajar untuk lebih percaya terhadap apapun yang Tuhan bilang. Ya. Walaupun itu selalu menguji imanmu. Apakah orang akan melakukan dan setia kepada firman Tuhan. Seperti tahun lalu, seperti bulan lalu, seperti 2 bulan lalu. Atau sekarang sudah aja. Saya tiap kali kalau sampai di situ ini pikiran. Tuhan tolong Pak kita. Kalau dulu saya bisa keras terhadap firman Tuhan. Apapun konsekuensinya. Kau sekarang tolong kita Tuhan. Tolong aku berakhir sebagai hamba Kristus. Bukan cuma berakhir sebagai gembala. Jabatan organisasi. Tolong aku berakhir sebagai hamba Kristus. Apa itu hamba Kristus? Ya, tidak mencari apa yang menyenangkanmu, tapi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Galatia 1 ayat 8. Ini Paulus ulang-ulang. Maka kalau Paulus ulang-ulang, berarti Rona juga boleh ulang-ulang. Kalau itu prinsip Paulus, kalau sungguh saya ini adalah hamba Kristus, maka saya harus menggunakan landasan ini sampai mati. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda, dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Terkutuk dia. Bayangkan saudara, kalau kamu diberkati, setiap kali pendeta itu datang dan memberkatimu. Doa berkata, pokoknya dia yang tidak pernah doa mengutuk pendeta. Iya.
Tapi ternyata orang itu menyampaikan Injil yang berbeda kepada kamu. Maka sebenarnya kamu diberkati oleh pendeta yang terkutuk. Ini kan yang bilang kan firman Tuhan. Lalu berkat apa yang akan turun padamu? Pendeta itu terkutuk. Kong dia yang berkati. Berkat apa yang akan turun? Ya enggak mungkin. Makanya jangan ukur berkat Tuhan dari doi. Kalau orang ukur berkat Tuhan dari doi, maka saudara akan bilang, tuh orang-orang yang ada Tuhan Yesus sana, kaya raya tuh ada orang, konglomerat. Kong angko melarat. Ya? Jadi ada orang yang diberkati Tuhan? Bukan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang di dalamnya ada Yesus. Bukan orang yang DP dompet full, bukan. Orang yang diberkati apa? Orang yang taat kepada firman Tuhan. Menolak berbagai bentuk apapun itu, ya. Penyelewengan dari Injil dalam nama Yesus. Kami tidak sepakat. Biar dia pakai Alkitab. Berapa banyak khotbah sekarang yang saya lihat? Pendeta itu pakai Alkitab. Tapi penafsirannya, dia tafsirkan babelok. Yesus bilang lain, dia bilang lain. Coba terus, ayat 9 apa? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Iya, ini Paulus. Kita so bilang dulu, mereka bilang ulang. Paulus itu. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuk dia. Tadi ayat 8 so bilang begitu. Ayat 9 bilang itu. Sekarang ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Kong, jadi setelah orang so dengar itu tadi ayat 8 dan 9, kong bagaimana Jo? Kira-kira yang tepat untuk saya, yang tepat untuk menjadi penyampai firman kepada saudara, yang bagaimana? Atau bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jadi gembala. Cocek. Sungguhkah orang itu hamba Kristus? Atau sebenarnya dia hamba jemaat? Apa tuh hamba jemaat? Apa saja yang menyenangkan jemaat? Jangan khotbah ini yang orang semua tersinggung. Nanti kalau tersinggung harusnya masuk gereja. Kong siapa lihat orang pejamaat? Tuh, saudara lihat di sini, ya. Tuh. Ini dulu saudara malah di gereja lama lebih banyak dari ini. Sekarang sudah di gereja permanen, ya sekalipun menurut orangnya bebas saya ini gereja, biar Jo. Tapi pokoknya ini dia, ini permanen. Tuh, kalau dulu orang sana darurat, kayak apa darurat? Dari bukan tompunya tuh kintal. Banyak tuh orang. Tuh. Tapi saya terus saja dalam hati, jangan biarkan hambamu melenceng dari apa yang seharusnya. Tuh. Saya pernah cerita kepada saudara, ada kesaksian dulu, ya. Kami belum lama di GPPS waktu itu. Belum lama, kayaknya baru gabung. Ya, berarti itu sekitar tahun 99. Paling lama itu tahun 2000. Oh, kan gabung ke GPPS tahun 99. Ya. Waktu itu saya bercakap dengan seorang gembala. Oh, itu gembala kaya. Kaya DP doi. Ini cerita betul. Saya di situ, ya, baca cerita sharing dengan Pak Gem, baca cerita saudara, dorang situ DP Oto, soalnya waktu itu so 2 atau 1 so lupa lagi kita 1 ya, pokoknya dorang ada Oto, dorang cuma loto, le motornya ada betul saudara. Loto le katanya enggak ada, salah. Loto le enggak ada.
Tuh, betul-betulnya enggak ada. Ada loyang bukan ngeloto. Oh saudara ya. Nah, baca cerita yang dia. Oh pastorinya bagus. Oh Tuhan. Orang pe pastori triplex. Gereja DP sebagian bulu. Tuh. Nah, itu. Baca cerita yang dia. Loh, DP terakhir saudara. Ada rasa sakit hati di hati. Kenapa? Karena tak pikir begini. Tuhan, perasaan kita suka kasih semua Pak Tuhan. Kong kiapa dang dorang ini. Kan setelah dari DP hasil cerita, hasil sharing, kan kita tahu siapa dia. Kita tahu DP penyerahan sampai di mana. Kan dari hasil percakapan itu. Kan lumayan 3 jam itu orang bercerita. Oh. Jadi kita sudah tahu. Oh ngana kok tak begitu. Dalam hati Tuhan. Aduh tuh orang reken so kasih samuar kan Pak Tuhan. Kung kia padang begini. Tuh. Lalu so mau pulang kita. Ya, saya permisi. Dia bilang oh iya pas kalau seseorang mau pulang dari kita mau doa ada yang pengerja. Oh iya dang bro iya dang semua pulang kita. Mau permisi mau pi kamar mandi dulu. Saya bilang. Dia oh iya seseorang pergi jong. Nah, tuh. Jadi dia mau doa di gereja kita pi kamar mandi dulu. Tuh. Keluar dari kamar mandi saya tiba-tiba begini. Ada di gereja kita sebelum pulang kita berdoa jauh dulu. Tuh. Jadi kita masuk di gereja. Kan si Brur tadi dia bilang tuh dia mau berdoa. Jadi saya masuk di gereja, Talia dia dari pengerja. Laki-laki saudara, yang salah sangka ya. Dua-dua laki-laki, pengerjanya laki-laki. Dorang dua ada di mimbar saudara ya. Di podium dang. Baku mengada bermain gitar. So, gitar baru menyanyi. Ya. Jadi waktu kita masuk, kita pelang-pelang. So, itu gereja ada balkon. Ya. Jadi saya pikir, oh supaya nyandak baganggu pada orang, kita naejo di balkon. Oh, kasih yang jangan ganggu pada orang. Supaya karena memang saya pikir kita kasih nyandak mau balama toh, dorang tuh kan tinggal di dalam. Kita kan mau pulang. Oh, jadi saya naik ke balkon. Lalu balkonnya kan menghadap ke bawah. Kan dapat lihat pada orang di bawah situ. Lalu saya dari situ kita berlutut karena DP posisi kursi begitu. Saya berlutut menghadap ke bawah. Waktu saya berlutut saudara. Saya mulai berlutut begini kok kepenuhan. Ya, berlutut kok kepenuhan. Oh Tuhan mungkin karena pengaruh tadi sharing kan lama. Ya, jadi kita belum Rikiba bilang apa-apa. Baru bagi berlutut langsung kepenuhan. Pas kepenuhan saudara so menangis kita. Tiba-tiba kan kita nyandak bilang itu dalam doa Pak Tuhan. Tapi itu ada di hati. Tuhan kong kiapa dan kita nyandak sama dengan dorang. Itu di hati. Ya, karena kau sementara kepenuhan saudara. Nyandak mau dapat bilang itu doa. Tuh, itu ada di hati. Tuhan. Kiapa dan kalau semua kita so kasih Pak Tuhan. Ya. Kong kiapa dan kita nyak sama dengan dorang. Sementara itu ada di hati, tiba-tiba datang perkataan begini. Jangan lia pada orang. Kan saya berlutut baku menghadap begini. Saya langsung buka mata. Karena itu kuat sekali. Coba nganalia pada orang. Kan saya soalnya agak kuat di atas. Itu kita berdoa itu agak kuat. Kong saya buka mata kong lihat. Apa Tuhan bermaksud? Kenapa dia suruh kita lihat ke bawah? Kong kita lihat. Dorang dua sota sono. Ini cerita sungguhan saudara ya dalam nama Yesus. Hah? Tuh Bapak Gembala yang kaya raya di bawah. Hah? Ada pegang gitar man. Dua-dua tasono. Soalnya tahu siapa lebih dulu. Apa pengerja dulu yang tasono atau Pak Gem dulu yang tasono. Ya mungkin waktu Pak Gem so tasono tentu pengerja pegang hati. Dia aja boleh tidur apalagi kita. Maka dua duet di situ tuh. Tasono soalnya ada suara. So tasono. Dapat lihat dari atas dan dua tasono. Tiba-tiba saudara ada di hati. Yang kamu punya mereka tidak punya. Jadi mana yang kamu sebut kaya? Dorang atau engkau?
Saya minta ampun waktu itu. Ampuni aku Tuhan. Kalau aku mengecilkan hadirat-Mu. Ternyata untukku kekayaanku adalah kehadiran Tuhan. Itu kekuatan ibadah. Dan itu kekuatan orang percaya. Kekuatan murid Yesus. Kekuatan hamba Kristus. Sudah tahu? Sampai kita amin. Saya turun perlahan ke bawah. Dorang dua masih bobok. Kong kita lewat. Kong pulang. Pokoknya kita lewat dan tidur orang. Memang sudah miring-miring. Tapi Tuhan, itu tadi berarti ingat cuma satu lagu. Habis itu langsung bobo. Musik lengkap. Otomotor ada. Lumayan kan waktu itu kalau tahun 2000. Itu pendeta lain heli sepedanya ada. Saudara mau hitung kekayaan? Hitung berkat Tuhan dari mana? Belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau dia bilang asal ada makan dan pakai cukup. Harusnya ada makan dan pakai Tuhan cuma batasi sampai situ, bersyukur. Berarti kalau tak tambah mungkin kamu akan melenceng dari firman Tuhan. Mau pilih yang mana? Lebih baik dipukul dari sorga. Daripada apa? Setang tiup-tiup sampai angko bobok di ibadah. Bobok dalam dosa. Coba saudara. Berhenti berpikir yang salah tentang Tuhan. Ya, kalau itu adalah firman-Nya, belajar untuk taruh dalam hati. Apapun itu bunyinya. Kalau itu firman Tuhan, aku berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku mau taat. Gitu, ya. Jadi mau ada doi, sadiki doi, nyanda ada doi. Ya, yang penting ada Tuhan hadir di hatimu. Yang terakhir saya langsung ingat Junaidi Salat. Saudara tahu dia kan? Ini rata-rata yang orang tua pasti tahu ya. Dia dulu bintang film zaman dulu yang kita pernah bauni. Cuma kan terkenal Junaidi Salat, tahulah orang tuh. Biar tanin tahu dia main film apa dia pernah bauni. Tahu dia film apa nih tahu. Tuh yang jelas dia aktor terkenal tahun itu di Indonesia. Lalu dia menjadi Kristen. Lalu dia ditinggalkan semua orang. Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan teman-temannya, ditinggalkan oleh pekerjaannya. Ya. Karena dia bintang film, sutradara Sony mau hubungi sama dia. Siapa so jadi Kristen dia? Dorang Sony mau pakai. Maka dia pakai kesaksian. Dia bilang apa? 8 tahun. Bayangkan saudara, ini baru jadi Kristen. Bukannya sama dengan orang lahir Kristen. Kak, sini lahir Kristen semua. Atau ada yang nyanda lahir Kristen. Dapat dia di muka semua lahir Kristen. Dia bilang 8 tahun selama saya menjadi Kristen. Saya kehilangan semuanya. Dan dia bilang apa? Sampai makan kita utang. Dia bilang tanpa makan di sekitar. Tahu dia tanpa kos kalau tidak salah. Kan semua so hilang soalnya, habis. Saya utang makanan di sekitar. Kong mana Tuhan Yesus? Orang lain ini orang baru, buju-buju kek. Itu cara Yesus bekerja. Kalau saudara cuma mengukur kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dari berapa uang yang dia beri kepadamu, kamu salah besar. Kalau dari Muslim jadi Kristen, ternyata Tuhan dapat dia kasih biar pada dia 8 tahun. Habis semuanya. Dia membayangkan, saya dililit utang-utang makan. Ya, jadi sudah tahu waktu itu kalau dia jadi apa. Maksudnya dia bekerja apa begitu tuh untuk bayar DP utang. Utang bukan utang kulkas. Utang beli nasi bayangkan. Di mana Tuhan Yesus? Harusnya kan kalau orang kan, aduh Tuhan, aduh coba kok saudara belajar tahu di dalam hati. Tuhan paling tahu dia mau backing dewasa pat orang dalam iman itu bagaimana caranya. Dia paling tahu. Kong dia bilang
Lalu waktu saya dengar kesaksian itu, tuh semua puluhan tahun setelahnya, dia bilang, kemudian sekarang ini orang yang terkaya di keluarga saya, kita lebih kaya dari dia. Dan sekarang Junaidi Salat soal marhum. Itu. Ya. Siapa? Debbie Ba'asyir, sudah tahu kan Debbie Ba'asyir? Coba, itu kalau saudara dengar kesaksiannya. Waktu dia menjadi Kristen, dia diusir dari rumahnya, dia pergi ke rumah temannya yang Kristen. Dong kasih tidur dia di kamar pembantu. Dan dia jadi pembantu di rumah itu. Itu Debbie Ba'asyir. Bagaimana dia jadi Kristen? Bukan Tuhan kasih dia mewah, kaya, enggak. Dia mesti lewati dulu. Bayangkan, sebagai orang Kristen, baru jadi Kristen, diusir dari keluarga. Kemudian jadi pembantu. Pembantu rumah tangga. Pada petamang perumah. Coba. Yang saudara tahu Debbie Ba'asyir sekarang kaya raya tuh. Rata-rata saudara, kalau saudara lihat, pendeta yang memulai dari awal. Ya, menderita biasanya. Ya. Terakhir waktu saudara lihat, dia, DP hidup secukup, so mapan, sudahnya enggak usah sakit hati. Kau tidak pernah tahu DP permulaan itu seperti apa. Hah? Nah, kepada saudara dilatih ya, untuk selalu bilang, Tuhan asal ada makan dan pakai cukup. Bahkan ketika nyanda ada makanan. Di sini dong so tahu tuh lagu. Toh selalu kita kasih ajar tuh lagu mami dan papi belagu. Zaman dulu dorang pecerita, dorang lengkali mengada meja nyanda ada makanan. Dia kata semua ambil tuh keroncong, menyanyi. Makan tidak makan, ku menyanyi. Ku menyanyi, ku menyanyi, makan tidak makan, ku menyanyi, nyanyi dari cintanya Yesus. Ini DP hasil. Ini orang-orang baru soalnya, baru dengar tahu ya. Sekali lagi untuk membuat saudara tetap teguh imannya, jangan pernah goyang cuma karena soal makan minum. Saudara, saya bertumbuh dilahirkan oleh pendeta miskin. Lalu mami bilang anak ini kasih asih nyanda cukup, sogolojo dari dulu. Nyanda cukup. Mau beli susu bagaimana? Hele beras dong ya sanggup beli. Jadi mami bilang jadi baking air kopi. Kopi terang kasih minum nih bayi ini. DP otak bertumbuh. Mau bertumbuh bagaimana coba kalau zaman sekarang? Coba pendeta. Minum susu supaya sehat dan kuat. Ini Agustus kalau Tuhan kehendaki 60 tapi umur. Tuhan kan ajaib. Tapi otaknya tidak bertumbuh. Lain kali saudara mesti cerita supaya saudara tahu. Kita ranking 1 sampai lulus SMA. Ada bertumbuh dengan air kopi. Mami bilang setelah nin tahu 3 bulan ke berapa nin boleh diatasi kita selapar, dia rebus tuh pisang di muka. Kasih makan ini anak belum boleh makan. Kasih makan dari lapar terus. Mami sering bilang itu pisang itu masih ingus Ron, belum boleh potong. Ya, masih lombok kata DP isi. Maria daripada nih anak lapar, dia bataria terus, rebus jatuh pisang ingus. Yang penting tuh anak jangan ingus. Kasih makan jatuh pisang ingus. Saudara, lihat. Siapa yang kasih bertumbuh anggopi otak? Tuhan. Berapa banyak orang yang ini vitamin ini terakhir bogo-bogo. Jadi betul kok. 1 tambah 1 dia nin tahu kalau berapa. Saya begini, tuh tempo apa tuh saya dengar. Saya bilang, aduh. Dia nin tahu 1 tambah. Tapi bilang, masa so kuliah. Nin tahu 1 tambah 1. Kuliah kok 1 tambah 1 nin tahu. Oh Tuhan. Kenapa tuh tanta nin tahu baca? Tahu 10.000 tambah 10.000 20.000. Tahu. Kalau dia 100.000. Dia tahu ini 50 dia 50. Tahu mah dia nin tahu baca. Ini anak kuliah. Saya begini, masa betul 1 tambah 1 dia nin tahu.
Sampai semua menangis dari dia nintau. Ini dompet Batamang saudara. Batanya. Hah? Dan sekarang ini generasi yang terbentuk sekarang saudara. Ini karena semua so game lah. Toh, so kalkulator. Orang so nyandak jaba pikir. Toh, mau tanya apa saja tanya di Google. Toh, so itu berapa banyak akhirnya orang Kristen pun tersesat. Kenapa? Dari sampai kehendak Tuhan dia Google. Tuhan mau kalau apa? Google. Toh, kita arti nama menurut FB apa? Buang itu. Toh, tanya apa Tuhan? Buka Alkitabmu, baca. Toh, apa kehendak Tuhan padamu? Toh, kalau nyanda saudara. Kalau orang mati sekarang, sungguhkah kau diterima oleh Yesus? Toh, ini orang mau kawin. Masa bercerita mati? Oh saudara, ya saya berharap jangan sampai terjadi apa-apa. Tapi saudara, saya sampai begini. Tuh tempo apa ya? Sempat saudara, makanya saya kasih peringatan. Hati-hati ya, hati-hati ya. Karena saudara, tiba-tiba orang udah di jalan. Orang dua memang. Di jalan. Tiba-tiba kita terpikir begini. Lewat tol tuh. Saya tiba-tiba begini. Tuh hari dang. Tuh, orang Bitung kan saudara. Tiga hari kalau tidak salah. 3 hari sebelum pernikahan sepasang sabua. Ternyata itu bukan sabua pernikahan. Itu bangsal duka. Oh Tuhan. Ya, Tuhan. Oh Tuhan. Masa ada pikiran begitu. Ya. Nah, saya kasih peringatan. Ya. Memang itu paling sering Pak Feita. Ya. Hati-hati dek. Ya. Karena hidup ini ada akhirnya. Dan orang tidak pernah tahu akhir hidup ini kapan terjadi. Yang jelas, jangankan di tengah jalan, di atas tempat dudukmu hari ini, itu bisa jadi tempat terakhirmu. Iya, jangan bagus hidup. Jangan pikir kalau orang ada di tengah jalan, baru orang boleh mati karena otot tubruk. Nah, di Rembokan sini kejadian. Itu ibu belum pergi keluar gereja, belum pergi berdiri, so mati ditampah. Di koror tuh. Coba, itu berapa tahun lalu? Coba, bukan di Indonesia, di Rambokan. Saudara, sekali lagi, jangankan ditampah di sana, tuh di tengah jalan atau di antara orang-orang yang berpenyakit. Tuh, di atas tempat duduk gereja, di belakang mimbar, pendeta bisa jatuh dan mati. Dan saya taruh di dalam hati, Tuhan, aku tidak mau mati hanya sebagai pengkhotbah. Kalau toh aku harus mengembuskan nafas sebelum ibadah berakhir, tolong aku mati sebagai hamba Kristus. Mengapa kita keras dan lama? DP lama ini dia saudara. Sering saya, kalau saya bicara ini saudara, ya, itu tadi, itu cerita-cerita itu tiba-tiba muncul. Dan saya selalu tahu, kalau itu tiba-tiba muncul artinya saya harus cerita. Iya. Kalau saya langsung sebut itu Roh Kudus yang saya ingat. Jadi kita jangan sampai kita cerita. Apa yang Tuhan ingatkan, saya mesti bilang. Kenapa? Karena bisa saja bukan saudara yang mati, ini yang mati. Ya kalau saudara yang mati. Kalau kita yang mati, Tuhan bilang, kita ada suruh bilang, ada yang mau bilang. Cuma itu lah Tuhan. Nggak ada tuh cuma itu. Kalau Tuhan ingatkan, kita mesti bilang, biar sholat. Nah itu saudara. Ya, sekali lagi, ini surat ini cuma pelengkap. Ya. Tapi yang membuat kita berjumpa hari ini adalah Tuhan Yesus. Dia yang ada di sini, dia yang memelihara kita, dia yang menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita bagaimana? Dia mati supaya orang selamat. Dia mati supaya orang hidup. Cara Tuhan. Dan mari orang sungguh-sungguh menghormati dia. Dia melakukan apa saja untuk kita. Masa orang 2 jam dengar firman Tuhan saja so rasa bagaimana. Yesus disalibkan mulai dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi dia bayangkan saudara, saya pernah dengar ada pembahasan. Saudara tahu enggak?
Kiapa dorang itu kiapa salib itu tempat hukuman tersadis. Ya, saudara tahu enggak? Disalibkan dorang sopaku tuh di tangan dan di kaki. Kong itu orang kan mesti tarik napas. Dia tarik napas bagaimana? Begini, mesti tarik begini. Tuh. Itu setengah mati bayangkan saudara. So ditahan dengan paku. Kon dia masih hidup, masih hidup tuh. So itu saudara dorang kalau mau bikin dorang cepat mati, dorang bikin patah di petulang. Supaya dia sembelih tarik. Semua mati no itu. Nah saudara bayangkan dengan luka di sekujur tubuh, ya. Kemudian Yesus mesti tarik napas begini. Ya. Sampai di terakhir dia mesti berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Cara Yesus menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kita diikat oleh dosa. Dia hendak membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dia mati untuk itu. Kong torang dengan sukarela menghambakan diri kembali kepada dosa. Dan saudara tidak mau ditegur. Dan saudara tidak mau diperingatkan. Mau tunggu apa? Mumpung orang masih hidup. Mengapa kau tidak bilang, Tuhan ampuni aku. Selamatkan aku. Dari kenyamanan hidup. Yang aku pikir ini berkat-Mu. Padahal justru karena kenyamanan itu. Kau melupakan Tuhan. Justru karena kenyamanan itu. Kau meremehkan firman Tuhan. Kau meremehkan keseriusan mencari Tuhan. Jangan tunggu Tuhan mesti hentikan perjalananmu. Seperti saya. Tuhan kasih berhenti dengan TBC. Kalau nak TBC, aduh kita pay gaji lumayan. Ngapain berhenti? Hah? Mau jadi pendeta makan tidak makan ku menyanyi? Siapa mau? Saya berpikir kasih orang lain jadi pendeta, kita nih mau. So cukup ya orang tua miskin. Kok kita mau miskin nih mau? Waktu Tuhan memanggil, Tuhan memilih. Tuhan selalu tahu dan paling tahu cara apa yang paling tepat. Sekali lagi, saya dihentikan oleh TBC. Ya, yang membuat saya berjanji kembali. Oke Tuhan, kita tinggalkan pekerjaan dan pergi dengan Tuhan. Begitu saja ternyata tidak cukup saudara. Itu berulang kali. Saya janji dan saya sendiri yang batalkan janji itu. Pengajaran yang sangat keras. Tuhan berlakukan kepada saya. Supaya saya tahu menghormati dan menghargai dia. Tinggi-tinggi. Dan saya sangat bersyukur saudara. Mengapa ya saya sudah berapa kali bilang di sini. Tiba-tiba saya terpikir begini. Kayaknya tahun lalu itu. Tiba-tiba kita terpikir begini. Oh Tuhan iyo Kang. Selama saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah sekalipun berpikir untuk kembali bekerja. Dulu kan kita bekerja dan punya gaji. Dan sekarang saya jadi pendeta dan tidak punya gaji. Dan sekali lagi saudara. Saya tiba-tiba tahun lalu itu. Tiba-tiba kayak iyo Kang. Puji Tuhan. Karena tidak pernah ada kerinduan sedikit pun. Untuk kembali bekerja. Kita kan ada ijazah. Kenapa kita tidak kerja? Kita kan ada pengalaman. Kenapa kita tidak kerja? Sekali lagi. Kalau cuma untuk mencari uang. Ngapain melayani seperti ini? Hah? Ada pekerjaan yang lain nih. Yang bisa membuat saya punya uang. Yang tidak usah dianggap minta-minta kan? Kan begitu saudara. Ini kesulitan pendeta kan begitu. Khususnya pendeta Pentakosta. Masalahnya pendeta Pentakosta. Orangnya tidak ada gaji. Hah? Dulu waktu mau ambil oto. Coba. Dong minta mana slip gaji. Pendeta yang tidak ada slip gaji. Kenapa kita slip gaji? Oh, saya bawa daftar persembahan apa. Kalau kita mau tulis 100 juta. Kau ini tahu. Tapi saya tidak takut kepada kalian. Saya takut kepada Tuhan. Jadi kalau ini yang kita penghasilan. Ini yang kita bilang.
Saya bisa laporkan lebih. Saya tidak bermaksud seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah takut kepada kalian. Saya takut kepada Tuhan. Dan kita ingat tuh sales begini. Iya ibu pendeta. Iya ibu pendeta. Nggak pakai. Saya pakai surat itu cukup. Dan sekali lagi. Dorang dapat rasa. Dorang rasa kita pakai ketulusan. Dan saya tidak berdusta. Ya. Nah kalau kepada sales kita yang tidak berdusta. Apa Pak Anggo? Sudah ya. Saya yang paling tidak suka sekali dengan orang yang menganggap saya berdusta. Paling betul-betul ini mau. Ya. Karena saya betul-betul menjaga diri. Tuh. Sangat berjaga. Ya. Untuk walaupun ini dapat lihat diplomasi. Kalau itu dapat rasa berdusta kita nih mau. Iya saudara. Sampai seperti itu. Jadi saya sangat kesulitan sekali sebenarnya. Ya. Misalnya untuk membela ada orang tertentu. Bagaimana dia cara supaya kita mau bilang mari kita nggak berdusta. Itu susah. Sementara kalau kita terus terang kasih yang pada dia. Nah jadi bagaimana dia cara itu dia tidak berdusta. Tapi itu tidak memberitahu keadaannya. Nah kan saya kesulitan. Karena cuma karena apa? Cuma karena apa? Satu, saya tidak mau berdusta. Untuk alasan apapun. Tuh, ya. Saudara, ini sudah tahu ini dia. Kalau ini DP, kalau mau taruh judul nih khotbah, tak tahu mau judul apa. Ya, yang jelas, saudara dengan kebutuhan masing-masing pasti berbeda. Saya sangat percaya, ya. Semua dari bagian dari firman Tuhan pasti tepat untukmu hari ini. Tidak mungkin tidak tepat. Ya, berbahagialah dia yang sungguh-sungguh membuka hati kepada suaranya untuk terus bicara. Kalau nyanda, orang tidak bisa dirubah, tidak bisa selamat, dan pasti nyanda masuk surga, nyanda baku dapat dengan Tuhan, tidak bisa tinggal dengannya selama-lamanya. Di dalam dia ada kekekalan, iya. Taruh di dalam hati oh Tuhan, ya. Apapun itu. Apapun itu. Oh Tuhan, apa kotek itu penting? Apa kotek itu penting? Ya. Ini semua berhenti padahal saudara. Aduh. Tuhan. Kalau cuma pernikahan, acara pernikahan ini yang orang anggap penting. Orang dalam bahaya. Orang dalam bahaya. Kalau cuma mau bilang gugup ini kita punya anak saudara. Saya tidak menikahkan orang lain. Jadi sebenarnya saudara tiap titik dari acara ini semua sangat berpengaruh dalam di hati saya. Dulu waktu anak pertama menikah, kalau boleh bilang DP jujur bukan kita yang urus. Orang cuma datang kopi hadir. Kan orang kawin di Pulau Jawa. Ya, kalau ini, ya jadi ini berarti ini pengalaman pertama bagi saya sebenarnya. Ya. Dan ini sekali lagi ini tidak mudah. Lebih saya waktu kita berpikir apa kehendak Tuhan dan kira-kira keputusan Tuhan apa terakhir. Tuh saudara ya. Kali sampai rasa gugup. Tuhan ini Tuhan maksud apa? Ya kan saudara ya. Ini semua pikiran datang ya. Saya pernah berpikir. Kages tuh kata habis Veta kawin kita semua mati. Itu sudah datang ke pikiran saya bilang ke adik. Ya. Ada tuh kali saudara ya. Tahu bulan lalu kalau nggak salah ya. Tiba-tiba saya ingat dari dapur saya masuk ke kamar tuh kiri. Kayak kita semua mati. Kurang habis kata dia kawin kita semua mati. Waktu kita masuk apa kita bilang pada dia karena waktu kita masuk adik sementara lihat khotbah di kamar ya. Jadi kenapa mama udah pikir habis kata Veta kawin kata mama kata semua mati. Kita orang kan ini tahu saudara. Kalau begitu dia cerita biar Jo.
Mar bayangkan kalau sebelum kawin kong ini adalah satu di antara dua orang kau mati. Pasti Titi bilang hati, "Duh Tuhan, kau tahu begitu kan mau kawin dengan dia." Kenapa nih tante bilang begitu? Saudara, belajar taruh di dalam hati. Keputusan Tuhan apapun itu, belajar taruh di dalam hati. Itu lebih tepat dari apa yang kau pikir. Ya kalau dia yang mati, kalau ini yang mati, sama. Coba saudara. Nah, kalau orang lain bisa mati sebelum hari pernikahan, tidakkah kita bisa mati sebelum acara yang orang tunggu-tunggu? Bayangkan saudara, ini orang bikin. Oh Tuhan, ya kalau nyanda hari ibadah orang sudah di Manado. Tiap hari begitu, kenapa? Ada saja yang dicari. Kok nyanda bikin lelain? Semua lelah, habis doi, semua habis. Harusnya kan, perugi apa dong kita ini? Tapi itu saya taruh di dalam hati. Tuhan, akhir hidup dari seseorang bukan dikubur. Akhir hidup seseorang adalah berjumpa denganmu. Ya, waktu orang sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh takut dan menghormati dan mengasihi Yesus. Ya, maka akhir hidup mereka kalau mati sebelum kawin, loh harusnya ini membahagiakan. Mengapa? Karena dia so pigi baku dapat dengan Tuhan. Kok apa yang mengerikan di sini? Termasuk jadi kalau kita yang mati, loh baku dapat dengan Tuhan. Kok lalu apa yang harus ditakutkan? Taruh ini di hati. Ya, jangan pikir ini kutuk. Siapa dia bilang ini kutuk? Ya, justru kutuk waktu kau melenceng dari kebenaran. Biarkan dia bicara lebih kuat dari apa yang bisa saya sampaikan. Tuhan, selain kau, aku tidak menginginkan yang lain. Aku cuma rindu Engkau saja yang dimuliakan, yang disenangkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Memiliki dia berbahagia. Ya, mari kita berdiri.